Syukur atas kesehatan yang diberikan kepada kita, dan sekaligus kita mendoakan saudara-saudara kita seakidah, seiman yang saat ini Allah timpakan kepada mereka sakit. Maka semoga dengan sakit itu Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah segera mengangkat penyakitnya, dan sehingga menjadi pulih, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan untuk saudara-saudara kita yang Allah telah wafatkan, maka kita berdoa agar mereka semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ampunan dan maghfirah, ampunan dan rahmat, sehingga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, hari ini kita akan membahas satu karya berjudul Hilyatu Thalibil Ilmi. Nah, Hilyah Thalibil Ilm. Ya. Di sini penulisnya berbeda dengan yang lalu. Kalau yang sebelumnya itu adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin, hafizahullah, beliau masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga beliau memiliki karya yang banyak, dan beliau saat ini masih ada, alhamdulillah, di antara kita sebagai seorang alim yang kita mengharapkan banyak faedah-faedah dari beliau. Adapun yang saat ini di hadapan kita ini, atau yang akan kita bahas kali ini, adalah buku yang ditulis sudah lama, ya, sekitar 20 tahunan lalu, ya, atau bahkan lebih, 1420-an, ya, 20 awal kalau tidak salah. Nanti kita akan lihat di sini penulisnya adalah Bakar bin Abdullah bin Zaid. Nah, jadi namanya adalah Bakar bin Abdullah bin Zaid. Beliau ini sesungguhnya adalah orang yang besar, ya, dan ini adalah Syekh sezaman dengan Syekh bin Baz. Nah, jadi beliau ini masuk dalam jajaran Dewan Fatwa, ya, dan masuk itu kibar ulama, ya, di Dewan Fatwanya itu, ya, di Saudi. Dan waktu itu beliau juga berada di kibar ulama waktu itu yang dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yang artinya ini semuanya tidak termasuk ulama yang klasik sekali, tidak, tetapi ini beberapa kurang lebih 15 tahun ke atas, ya, tahun yang lalu. Nah, berbeda dengan yang kemarin kita bahas, penulisnya masih ada. Kalau ini sudah, beliau sudah tidak ada. Dan penulisan buku ini, Hilyatul Thalibil Ilm, masih seputar dengan adab, karena perkara adab dalam menuntut ilmu itu menjadi perhatian yang sangat besar bagi para ulama, bahkan dari para pendahulu-pendahulunya. Ulama-ulama terdahulu memiliki perhatian yang besar terhadap adab dalam menuntut ilmu. Bukankah kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menyinggung ada perkataan beberapa pendahulu, ya, sebagian salaf mengatakan, nahnu ila qalilil adab ahwaj ila katsirin minal ilm. Kita lebih membutuhkan ilmu adab yang sedikit, itu lebih kita butuhkan daripada ilmu yang banyak. Yang artinya di sini ada titik berat kepada adab dahulu sebelum ilmu. Dan termasuk yang dikatakan Ibnu Sirin, ya, beliau pernah berkata, ta'allam minal adab 30 sana. Kita mempelajari adab itu selama 30 tahun. Wa nata'allamul ilma 20 sana. Sedangkan kita belajar ilmu selain adab itu, ya, maka itu ada 20 tahun. Sehingga kalau kita lihat di situ perbedaannya sangat jauh sekali. Ya, para
pendahulu kita mempelajari adab lebih lama, barulah dimulai dengan belajar ilmu. Nah, dan sebagian yang lain mengatakan kunna nata'allamu al-adab kama nata'allamu al-ilm, yaitu kita dahulu belajar adab itu sama dengan belajar ilmu. Jadi sama, ada materinya. Dan ini kita tidak dapatkan di dalam pendidikan yang umum saat ini. Bahkan adab itu sebagai hal yang dianggap berlebihan bagi sebagian golongan. Ini buat apa belajar adab? Kita yang penting kan ilmunya diamalkan. Nah itu. Tapi mereka melupakan bagaimana atau proses apa yang dialami seorang penuntut ilmu. Dia berinteraksi dengan apa, dengan siapa saja, dengan tujuan untuk apa, itu tidak dibahas. Ya. Sedangkan ilmu dalam agama Islam membutuhkan ini semuanya. Kita perlu mengetahui hak-hak kita. Karena kita adalah seorang penuntut ilmu, maka kita punya hak-hak yang harus dipenuhi dalam diri kita. Kita harus mengetahui, mengenali diri kita. Dan juga kita harus memberikan haknya dari guru kita. Kita memberikan haknya atau memiliki tata krama terhadap materi yang kita pelajari, terhadap buku yang kita pelajari. Bahkan kita memperlakukan buku kemarin pada pertemuan sebelumnya, Imam Ahmad Ibn Hanbal menegur seseorang yang melempar bukunya, meletakkan buku dengan cara yang tidak baik, maka itu mendapatkan teguran. Bagaimana kau perlakukan buku itu dengan cara yang tidak baik seperti itu, sedangkan di dalamnya ada perkataan-perkataan ulama di dalamnya. Apakah seperti itu kau memperlakukan ulama-ulama seperti itu? Nah, jadi bukan kita bicara tentang buku ini buku yang suci, bukan, tetapi sesungguhnya apa yang ada di dalamnya berisi perkataan-perkataan yang baik dari ulama-ulama kita terdahulu. Ini adalah menunjukkan pentingnya ilmu dan termasuk di dalam penulisan buku ini, ya. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ya. Abu Zaid berarti kuliahnya adalah Abu Zaid, ya. Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Nah, namanya Bakar. Dia itu putranya Abdullah dan nama ayah dan dia disebut dengan Abu Zaid, begitu ya, seperti itu. Nah, beliau menulis buku ini karena beranggapan bahwa sesungguhnya ilmu itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan bermanis-manis atau dengan memperindah dalam memperolehnya. Artinya menghindari sesuatu yang buruk dalam memperolehnya. Itulah kenapa kita bicara hilyatul thalabil ilm. Kita bicara tentang hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk menghiasi diri kita dalam memperoleh ilmu, dan sebaliknya kita menjauhi perkara-perkara yang dapat merendahkan posisi seorang dalam menuntut ilmu, karena nanti akan hilang dari keberkahannya. Nah, seperti itu, dan akan mendapatkan penghalang-penghalang dalam mempelajari suatu ilmu. Dan perkara adab menuntut ilmu ini dulu pernah ditanyakan ya, ini bahwa bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Iya, sama, berlaku untuk semua ilmu. Jadi perkara hilyatul thalabil ilm ini adalah sebuah pedoman bagi seorang penuntut ilmu di semua ilmu secara umum, ya, atau bahkan secara khusus. Misalnya adab-adab orang yang menghafalkan Al-Quran, misalnya adabu hamalatil Quran, orang-orang yang berfokus di Al-Quran, maka adab-adabnya juga tidak jauh dari konsep ini. Begitu juga adab-adabnya muhaddis, ahli hadis yang penuntut ilmu di bidang ilmu hadis atau pakar hadis, mereka pun harus memiliki hal-hal yang termaktub di dalam hal ini. Artinya semuanya harus ada, mengenal perkara adab-adab menuntut ilmu ini. Ya. Bahkan seorang pemberi fatwa ataupun seorang hakim itu juga harus mengetahui perkara ini. Yang artinya pedoman untuk penuntut ilmu ini bisa berlaku untuk umum. Nah, dan beliau menulis buku ini, jadi ceritanya itu
dulu di Masjid Nabawi itu biasa ada halqah-halqah ya, di tiang-tiang itu kan biasanya ada ya, sampai hari ini, dan alhamdulillah hingga hari ini masih berlangsung, dan paling banyak itu halqah yang ada di Masjid Nabawi. Jadi di hampir beberapa, di tiang berapa itu ada pembagian tema sendiri-sendiri, tentang ini Syekh Ruhaili, tentang ini Syekh ini, tentang ini. Nah, dan ini sudah dulu terjadi sampai hari ini. Dan pada zamannya ini Bakar bin Abdullah bin Abu Zaid saat itu pernah mengamati, oh ternyata di sini ada yang membahas ini, bahasan tentang pedoman untuk penuntut ilmu ini, ada pada penuntut ilmu. Dan saat itu buku yang terkenal yang dibahas saat itu adalah Ta'limul Muta'allim. Pernah dengar itu ya? Ta'limul Muta'allim Thariqatut Ta'allum. Thariqat Ta'allum. Nah, karya Burhanuddin Az-Zarnuji. Nah, sebelumnya kita pernah menyinggung ini. Nah, di situ dibahas di Masjid Nabawi. Pernah dibahas dulu zamannya ini. Kemudian beliau, inilah yang latar belakangnya. Kenapa saya tidak membuat sebuah karya seperti yang itu, dari Ta'limul Muta'allim. Namun kembali bahwa kita katakan buku atau rujukan tentang adabul ilm, adabul thalabil ilm, adab menuntut ilmu itu bukan hanya karya dari Burhanuddin Az-Zarnuji saja. Ulama-ulama yang lain itu banyak, penulisnya itu sangat banyak sekali. Seperti yang ditulis oleh Al-Jami', ya. Al-Jami' ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian tadi Ta'limul Muta'allim ditulis oleh Az-Zarnuji, terkenalnya ya. Burhanuddinnya biasanya terlepas. Beliau dikenal dengan Az-Zarnuji. Burhanuddinnya tidak begitu. Kemudian kita punya Imam Syaukani. Nah, Imam Syaukani punya buku Adabut Thalab. Adabut Thalab. Ya. Kemudian ada yang lain, kita memiliki Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Ini sering dibahas buku ini ya. Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Ini juga tentang adab-adab menuntut ilmu. Ini ditulis oleh Ibnu Jama'ah, ya, Ibnu Jama'ah. Kemudian bagaimana dengan Ibnu Rajab? Ibnu Rajab juga memiliki buku Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf, keutamaan ilmu salaf, ilmu orang terdahulu daripada ilmu al-khalaf, ilmu yang kontemporer. Nah, itu dibahas. Dan ini ada sekian puluh, belasan, mungkin lebih di atas belasan buku tentang adab menuntut ilmu. Beliau mengambil dari itu semuanya, kemudian dituangkanlah apa yang beliau pahami, apa yang beliau susun secara konsep di dalam benaknya, ya. Jadilah buku ini, Hilyatul Thalibil Ilmi. Nah, jadi kita pun perlu juga untuk melihat buku-buku yang lainnya selain ini. Dan kemarin yang di sini tidak ada karena memang baru ya. Ini buku yang terdahulu ini ya. Ini buku yang terdahulu, buku-buku lama. Nah, sedangkan yang baru ya, setelah zaman beliau kita bisa bisa melihat karya-karya ulama terbaru seperti yang kemarin kita bahas, yaitu Syekh Al-Utsaimin. Nah, jadi itu sekilas tentang buku ini ya, tentang buku ini. Ya, kita langsung ke bab yang pertama. Nah, bab yang pertama Al-Faslul Awwal. Situ tertulis Al-Faslul Awwal Adabut Thalib fi nafsihi. Ya. Bab yang pertama, fasl itu juga disebut babnya. Jadi di dalam bahasa Arab fasl itu artinya juga bab. Tidak harus kelas. Jadi fasl itu punya arti banyak gitu ya. Fasl itu yang kita kenal kan artinya kelas ya. Kemudian di sini artinya bab. Kemudian ada musim, faslus syita, faslus shayf, musim dingin, musim panas, itu fasl. Fasl. Jadi ada 3 ya sekarang ya. Fasl yang pertama artinya kelas, fasl kedua artinya bab ya, dalam buku. Kemudian yang ketiga adalah musim. Baik. Bab yang pertama ada
seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikenal pada dirinya. Nah, di sini disebutkan yang pertama adalah al-ilmu ibadatun. Nah, al-ilmu ibadatun. Sesungguhnya ilmu itu adalah ibadah. Aslul usul fi hadhil hilyah, ya, pokok atau dasar dari perkara-perkara di sini, ya, bal likulli amrin matlub, bahkan yang menjadi semua perkara di dalam kehidupan itu, ya, ilmuka bi annal ilma ibadah. Hendaknya kita memahami bahwa ilmu itu ibadah. Ilmu itu ibadah. Nah, bagaimana itu bisa dikatakan ilmu itu ibadah? Nah, al-ilmu ibadah bila syakka atau bila syakin. Ya. Jadi ilmu itu adalah suatu hal yang tidak diragukan lagi, ia termasuk ibadah. Bal huwa min ajalli ibadat wa afdaluha wa afdaliha. Bahkan ia menjadi ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya memiliki keutamaan yang sangat besar. Hatta innallaha ta'ala ja'alahu fi kitabihi qasiman lil jihad. Hingga Allah, ya, berfirman menyebut perkara ilmu ini, pentingnya, besarnya ilmu ini, ya, dalam Al-Qur'an, qasiman lil jihad fi sabilillah, sebagai bentuk apa itu? Jihad fi sabilillah, sebagaimana disebutkan di situ. Qala jalla wa ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Hendaknya orang-orang mukmin itu tidak berangkat berperang semuanya. Jangan berperang semuanya. Jadi ini dalam konteks jihad, ya, seruan jihad itu, janganlah kaum mukmin itu berangkat semuanya untuk berjihad di medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ya. Hendaknya yang berangkat itu cukup beberapa orang dari masing-masing kaum. Misalnya kita ada suku yang banyak, maka di antara suku itu ambil beberapa saja, ambil beberapa. Jangan semuanya totalitas, jangan. Sisakan sebagian. Siapa itu? Yaitu mereka-mereka yang memiliki keilmuan atau memiliki kemampuan untuk belajar ilmu. Liyatafaqahu fiddin, untuk memahami atau untuk mempelajari ilmu, untuk menuntut ilmu, itu maksudnya, untuk mempelajari agama. Waliyunziru qaumahum, dengan harapan nanti kalau ia sudah memiliki ilmu itu, ilmu agama, maka ia nanti bisa menjadi seorang pemberi peringatan atau penasehat kepada kaumnya. Jadi tidak di-loss semuanya untuk, atau tidak dilepaskan semuanya untuk berangkat berperang. Harus ada yang disisakan. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jika mereka kembali kepada mereka, dan hendaknya mereka, agar mereka selalu waspada, ya, selalu berhati-hati. Jadi ini perintah atau sebuah perintah bahwasanya tidak boleh seorang ketika berperang, misalnya satu kaum semuanya berangkat semuanya, harus ada yang belajar menuntut ilmu, ya, harus. Dan ini merupakan sebuah seruan bagi kita agar menuntut ilmu. Yakni bidzalika at-taifah al-qa'idah liyatafaqahu fid-din, ya. Dan dalam hal ini dijelaskan juga melalui sabda Nabi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memahami ilmu agama. Wal fiqhu, fikih itu artinya al-ilmu bisyar'i. Ya, fikih itu secara umum artinya ilmu, ya, pengetahuan. Nah, maka al-ilmu bisyar'i, mengetahui hukum-hukum syariat. Fa yadkhulu fihi ilmul aqaid wat tauhid wa ghairi dzalik. Maka termasuk di dalamnya yaitu diantaranya ilmu tauhid, ilmu akidah, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin membayangkan fikih itu apa? Fikih itu punya arti secara umum dan arti secara khusus. Arti secara umum, fikih itu adalah ilmu. Jadi akidah itu fikih, karena kita melihat dari pemahaman
fikih secara umum ya. Al-fiqhu dalam arti secara umum itu ilmu secara menyeluruh. Ilmu tauhid itu juga fikih. Ya. Semuanya ilmu. Ya, hadis itu juga misalnya ada ilmu tentang rijalul hadis misalnya, itu fikih dari pemahaman arti fikih ilmu yang secara umum. Nah, seperti itu. Di situ disebutkan qala ba'dul ulama al-ilmu shalatus sirri wa ibadatul qalbi. Lihatlah bahwasanya ilmu itu adalah salat yang dirahasiakan, salat yang rahasia begitu, dan ibadatul qalbi, dan itu adalah ibadah apa? Ibadah hati. Nah, jadi ilmu itu melibatkan hati. Nah, Nabi SAW pernah ditanya, su'ila Rasulullah SAW. Jadi beliau pernah ditanya, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling utama di sisi Allah? Maka beliau menjawab, al-imanu billahi wa rasulih, yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Saya ulangi, beliau ditanya ayyul a'mali khairun, atau disebutkan afdal. Nah, amalan apa yang paling baik bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, yang pertama al-imanu billahi wa rasulih, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian para sahabat melanjutkan, karena mereka sangat bersemangat untuk menggapai kebaikan, mencari yang utama. Maka mereka pun bertanya lagi, bila summa ayat, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Ya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, al-jihadu. Nah, al-jihadu, atau disebutkan di hadis yang lain al-jihadu fisabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Baru yang ketiga disebutkan, lalu apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, hajjul mabrur, yaitu haji mabrur. Bahkan kita di sini, kenapa tadi ilmu itu dikatakan sebagai ibadah qalbu? Maka di sini kita lihat dari hadis itu dijelaskan bahwa datang iman billahi wa rasulih itu datang nomor satu sebelum jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu adalah sebuah sebuah ibadah yang mengerahkan seluruh harta, mengerahkan fisiknya, dan bersiap dia nanti terluka atau terbunuh atau mendapatkan kemenangan. Yang artinya di sini jihad ini pengorbanan dengan fisik. Ya betul ya. Jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, itu adalah amalan fisik, amalan materi. Adapun yang utama yang disebutkan di awal tadi apa? Al-imanu billahi wa rasulih. Ini adalah keimanan, ini adalah amal qalbu. Iman ini adalah amal qalbu. Ya. Jadi mengenal Allah, kemudian mengimani Allah dan Rasulnya, itu adalah ibadah qalbu. Maka disinilah disebutkan bahwa alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan sedikit ya ikhwan, bahwa ini adalah penjelasan tentang pentingnya jihad itu, yaitu diawali dengan jihad ilmu. Bahkan syariat yang pertama turun itu bukan jihad perang, jihad ilmu terlebih dahulu. Dan itu diturunkan, ayat itu diturunkan di Makkah ya. Diturunkan di Makkah wahyunya.
Fala tuti' a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum jihadan kabira. Janganlah kalian mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir, apa yang mereka perintahkan. Wajahidu, maka berjihadlah, ya, perangilah mereka dengan Al-Quran. Jihad dan kabiron, ini adalah jihad dengan jihad yang besar. Maksudnya apa? Bahwasanya orang-orang kafir itu mereka punya akidah, ya, jauh menyimpang dengan agama yang lurus ini. Dan kita diminta untuk berjihad dengan Al-Quran. Di sini perintah kepada Nabi, yaitu untuk melakukan jihad dengan semampunya, dengan sekuat tenaga, mengerahkan segala tenaga yang dimilikinya untuk menyampaikan kebenaran. Itu jihad sebenarnya, bukan perang. Perang itu nanti belakangan. Jadi perang, wahyu untuk perang, jihad perang itu datang nanti jauh. Yang diawali itu dengan ini dulu, yaitu menyampaikan kebenaran. Artinya di sini bagaimana seseorang bisa menyampaikan kebenaran dalam Al-Quran kalau ia tidak memiliki pengetahuan tentang Al-Quran? Bagaimana ia mengajarkan keimanan kalau ia tidak memiliki bekal tentang akidah? Maka ini adalah perkara yang besar. Menuntut ilmu ini adalah perkara yang sangat mulia, dan ini adalah menjadi hal prioritas. Dan hendaknya kita mengetahui di dalam fasal yang pertama ini bahwa fondasi yang pertama adalah hendaknya kita menyadari bahwa ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, dengan menuntut ilmu, kemudian menyebarkannya, mengajarkannya, itu semuanya ibadah. Setiap yang kita lakukan bermajlis, setiap yang kita lakukan dengan membaca buku, setiap yang kita lakukan dengan bermunaqasyah, dengan bermusyawarah, kita berdialog tentang perihal agama dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang lain. Tidak dengan cara turun di jalan atau dengan apa, ya, kita mendakwakan Islam itu dengan keilmuan. Nah, maka inilah yang menjadi fondasi dalam hal yang pertama disebutkan oleh penulis di sini. Jadi kita kembali menyingkat bahwa sebelumnya, bahkan ketika perang, tadi di ayat yang kita sebutkan tadi, ya, di surat At-Taubah ayat 122 tadi itu, bahwa kalaupun perang, jangan keluar semuanya perang. Sisakan orang untuk menuntut ilmu atau untuk orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga bisa menjadi penasehat, sebagai pemberi peringatan, sebagai seseorang yang dapat mengajak kaumnya untuk selalu tunduk dan taat kepada Allah. Kalaupun mereka ada yang kembali dari medan perang, tetap yang ada tadi di tempat itu mengajarkan mereka yang pulang dari medan perang itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua hari ini bahwasanya jihad yang utama dan yang pertama itu adalah jihad apa tadi? Jihad ilmu. Maka kita mengerahkan segala tenaga yang kita miliki, segala yang apa yang ada pada diri kita adalah untuk menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu, mengangkat ketidaktahuan pada diri kita, dan nanti pada akhirnya kita juga dituntut untuk menyampaikan menyampaikan apa yang kita pahami. Nah, saya rasa kita cukupkan sampai situ dulu pertemuan pertama ini. Insya Allah berikutnya kita membahas lebih detail tentang apa yang dimaksud oleh beliau di sini rahimahullah taala ketika menyebutkan bahwa beliau mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu perkara yang tidak ada dapat mengalahkannya, tidak ada yang bisa mengimbanginya, tidak ada yang seharga dengannya atau namanya setinggi harganya dengannya bagi orang-orang yang memiliki niat yang benar dalam memperolehnya. Nah, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Allah Ta'ala alam, kita akan lanjutkan ini di pertemuan berikutnya karena waktu sudah habis. Kita cukupkan dulu. Semoga ini menjadi penyemangat kita untuk melanjutkan pembahasan kita tentang adabul ilm. Dan ini adalah buku kedua, meskipun nanti ada buku-buku yang lainnya, tentu diharapkan membaca juga buku-buku yang lainnya. Ini yang di sini adalah untuk sebagai tangga bagi kita untuk memahami apa itu adab-adab dalam menuntut ilmu, dan hendaknya kita mengagungkan perkara ini. Nah, dan kita berusaha untuk mengenal
adab-adab ilmu sebelum kita menuntut ilmu. Nah, kita cukupkan pertemuan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.